Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi dua periode. Yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua sesudah kemerdekaan. Kita bahas tentang sebelum kemerdekaannya. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah dekat Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, pada abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Daerah yang pertama dikunjungi ialah yang pertama pesisir utara Pulau Jawa, yaitu di Pareluk, Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, yaitu di Aceh Utara. Pesisir utara Pulau Jawa kemudian meluas ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Pada permulaan abad, dengan masuknya Islamnya penguasa kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak pertengahan abad ke agama Islam Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik atau mistik. Agama Islam mulai masuk secara bertahap meninggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik atau mistik. Setelah banyak orang Indonesia yang mengadakan hubungan dengan Mekah dengan cara menunaikan ibadah haji dan sebagainya yang bermukim bertahun-tahun lamanya. Ada 3 tahap masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa Kesultanan. Daerah yang di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalannya yang bernilai keislaman. Di kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersedikan Islam. Secara konkret, kehidupan agama di kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qodhi atau jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasyawuf. Islam di Indonesia. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali, terutama Wali Songo, sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut buku Babad di Ponorogo, yaitu dikutip Ruslan Abdul Ghani, dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya, penguasa terakhir kerajaan Mojopahit, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Sunan Giri, maksud agama Islam dan agama Buddha itu sama, hanya cara beribadahnya yang berbeda. Oleh karena itu, ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama baru itu, atau agama Islam, asalkan dilakukan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan atau kekerasan. Yang kedua, itu pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan perdagangan
pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Indonesia yang beragama Islam. Kaum pedagang Barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan Indonesia. Waktu itu kolonial belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Tahun 1820 dibuatlah Stadtblad untuk mempertegas instruksi ini. Pada tahun 1867 campur tangan mereka lebih tampak lagi. Dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Lalu pada tahun 1882 mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan. Apalagi setelah kedatangan Snow Hardline yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snow mempunyai pengalaman dan penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasan yang dikenal dengan politik Islam. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam tiga kategori, yaitu yang pertama bidang agama ibadah. Pemerintah memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua, bidang sosial, yaitu hukum Islam baru diberlakukan di bidang ini apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang terakhir, bidang politik. Bidang politik ini orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam Indonesia pada masa kini, tentu sangat dipengaruhi masa lalunya. Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam sebagai kekuatan moral dan kebudayaan. Islam diakui keberadaannya tetapi tidak pada kekuatan politik secara real atau nyata di negeri ini. Selanjutnya, yang ketiga, pada masa kemerdekaan terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam pada masa kini tentu sangat dipengaruhi masa lalu. Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam di Indonesia untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagian kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya tetapi tidak pada kekuatan politik secara real atau nyata di negeri ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snow Hardline, Islam sebagai kekuatan ibadah atau sholat atau haji. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snow Hardline, Islam sebagai kekuatan ibadah atau sholat atau
atau sholat haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu pada konfigurasi atau bentuk atau wujud yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam diakui hanya sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, sesudah kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat diizinkan begitu saja. Berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Islam pada tahun 1911, Muhammadiyah 1912, Partai Komunis Indonesia atau PKI 1914, Taman Siswa 1922, Nahdlatul Ulama atau NU 1926, Partai Nasional Indonesia 1927. Menurut Deliarnur, selain yang tersebut di atas, masih ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu. Di antaranya Jamiat Khair pada tahun 1905, Persyarikatan Ulama pada tahun 1911, Persatuan Islam pada tahun 1920, Partai Arab Indonesia pada tahun 1934. Organisasi pembaharuan terpenting di kalangan organisasi tersebut di atas adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama atau NU yang dipelopori oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah, maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentuk suatu federasi Islam yang baru yang disebut dengan Majelis Islam ala Indonesia atau Majelis Islam Tertinggi di Indonesia yang disingkat MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh H. Husain Djayadiningrat pada tahun 1 Oktober 1943. Yang kedua, Masyumi atau Majelis Syura Muslim Indonesia menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Tujuannya didirikannya adalah selain untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. Yang ketiga, Hizbullah atau Partai Allah atau Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslim yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah DI atau TII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam Islam ini terjadi di berbagai daerah Indonesia. Di antaranya, yang pertama di Pulau Jawa pada tahun 1949 sampai 1962. Yang kedua di Jawa Tengah pada tahun 1965. Yang ketiga di Sulawesi berakhir pada tahun 1965. Yang keempat di Kalimantan berakhir pada tahun 1963, dan di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957.